Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus. Salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kami dari Komisi Pemuda hari ini akan bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu Saudara semua, baik seluruh Jemaat GKRI Bukit Sion Bogor maupun GKRI Liwa. Mari kita akan bersemangat semua bersama ibadah online yang dipersembahkan oleh Komisi Pemuda. Ibadah online edisi Sumpah Pemuda. Salam Semangat. Haleluya. Mengingat Sumpah Pemuda yang lalu, kami semua dari Komisi Pemuda mari mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kembali bergairah, untuk kembali bersemangat dalam mengikut Tuhan. Tanpa kita melihat kanan dan kiri, tanpa kita merasakan apapun yang sudah sedang terjadi. Tetapi mari kita fokus kembali, kita bersemangat kembali dalam mengiring Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan kita tetap Bapa yang baik. Haleluya. Mari kita akan satukan hati kita dalam hadirat Tuhan. Dia baik Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang kita alami, Dia selalu ada buat kita. Dia selalu ada beserta dengan kita. Sebab Dia Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu.
menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Sebab Engkau baik, kami menyembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami menyembah Yesus, kami tinggikan Engkau, sebab Kau layak Tuhan, Engkau layak ditinggikan, kami sembah Engkau, sebab Engkau baik Tuhan, Kau terlalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah Yesus. Yesus, mari kita renungkan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat suara kita, sembah Dia, katakan Kau baik Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, agungkan Dia, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Bapa,
Apapun yang terjadi, Kau tetap baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri dan kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Demikian bunyinya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali pada pagi hari ini kami jemaat-Mu, jemaat GKRI Bukit Sion Bogor, dan juga jemaat pos GKRI yang ada di Liwa, kembali datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Sekalipun saat ini kami masih hidup di masa pandemi virus corona, tetapi kami percaya bahwa ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan pun hadir di sana. Tuhan yang sudah menolong, memberkati, juga memelihara kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari selidiki hati kami, sebab sering kali kami jatuh dalam kelemahan hidup kami. Kami berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, mari kuduskan kami. Basuh kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, supaya kami boleh layak untuk melayani pekerjaan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami semua jemaat-Mu. Demikian juga apabila ada kuasa-kuasa kegelapan, ada hal-hal yang ingin mengganggu kami dalam bentuk apapun sehingga kami tidak dapat fokus kepada Tuhan, singkirkan semuanya itu ya Bapa. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami, menolong kami dalam ibadah ini, sehingga kehendak-Mu ya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau disenangkan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
dipersilahkan duduk kembali. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Di dalam Tuhan, mari kita bukan bersukacita. Mari kita akan masuk di dalam gerbangnya dan katakan, Dia baik. Amin. Mari kita akan naikkan pujian ini, sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Haleluya. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Hati bersyukur. Yes Lord. Namanya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia ada Tuhan dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Allah kita baik Bapak Ibu Saudara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Allah yang sama. Dia tetap baik bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah semuanya. Haleluya. Kita semuanya adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih untuk menggenapi
firman-Nya. Mari kita kenaikan pujian ini. Ku kan bangkit Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Kita bangkit serukan nama-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari mengajak umat, mari kita semua, mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi, haleluya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari bagi umat, katakan bukan bagi Tuhan, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdiri, sampai lidah mengaku, amin. Yesus Kristus inilah Tuhan, Raja segala raja. Semua waktu ya Tuhan, kita bangkit. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari bagi umat pemenang, katakan bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdiri, sampai lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Allah, Raja segala raja. Bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berbaik, sampai lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan, amin. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdiri, sampai lidah mengaku, amin. Yesus dialah Tuhan, haleluya. Katakan bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdiri, sampai lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ditunjuk Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Dia Raja, Dia Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Mari kita pandang wajah-Nya. Kita katakan kepadanya, Tuhan, kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan.
Kuatkan kami, jamah kami, tuntun kami. Haleluya. Kau tunjuk kami menjadi umat pilihan-Mu. Mari Tuhan, tuntun kami. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kau di hatiku, ya Tuhan. Kau di pikiranku, aku mendekat di mana Kau tinggal. Katakan Kau di hatiku Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan kepada Bapa kita, ku perlu Kau Tuhan. Kau ada di hati kami, Kau ada di pikiran kami Tuhan. Di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku,
pujian ini Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Tuntun kami, jamah kami, kuatkan kami. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku perlu Kau Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan berkat kemurahan Tuhan melalui nafas hidup, kesehatan, dan perlindungan dari-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan perkenankan kami kembali boleh beribadah. Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu kami bersyukur Tuhan, bahwa hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami bagaikan tanah yang subur, supaya kebenaran firman Tuhan kami dapat mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami semua, supaya kami beroleh berkat melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17. Sebenarnya pembahasan kita dari ayat 1 sampai seterusnya, tapi saya akan bacakan dari ayat 8 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16, demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia,
bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah hampir 8 bulan kita beribadah secara online. Kita belum tahu sampai berapa lama kita akan beribadah seperti ini, tapi kita berharap semoga bulan Desember nanti kita sudah dapat berkumpul kembali, beribadah bersama di gereja, merayakan hari Natal. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini pemeliharaan Tuhan atas hidup kita dapat kita rasakan dan nikmati, meskipun selama waktu-waktu ini kita diizinkan mengalami keadaan yang tidak selalu menyenangkan semuanya. Tetapi terbukti sampai hari ini kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu untuk melihat kebenaran firman Tuhan mengenai pemeliharaan Tuhan dan cara Tuhan memelihara anak-anaknya. Memang tidak dapat kita pungkiri ya Bapak, Ibu ya, masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang tidak mudah untuk kita lalui. Pengaruh terhadap ekonomi kita atau finansial kita belum sepenuhnya stabil. Dan itu dapat mempengaruhi banyak hal. Tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk memahami akan pemeliharaannya atas hidup kita, supaya kita dapat menjalani hari-hari di depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita lihat bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia, terlebih di masa sulit yang membuktikan bahwa Tuhan punya banyak cara memelihara anak-anaknya. Yang pertama, setelah Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab, bahwa bangsa Israel akan mengalami kekeringan, karena tidak ada embun dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun, ini sebagai bentuk hukuman bagi Ahab dan keluarganya karena mereka melakukan penyembahan berhala yang menyebabkan bangsa Israel ikut berdosa pula. Hujan tidak turun
dan embun tidak ada, menyebabkan kekeringan. Dan kekeringan menyebabkan kelaparan karena tidak ada hasil tanaman yang tumbuh. Yang pertama cara Tuhan memelihara Elia adalah Tuhan menyuruh Elia pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu, tempat ini merupakan tempat yang cocok untuk bersembunyi dari murka atau kemarahan Raja Ahab dan Isabel setelah mereka diberikan pemberitahuan oleh Elia bahwa mereka dan bangsa Israel akan mendapatkan hukuman yang akan terjadi, yaitu berupa kekeringan yang akan melanda bangsa mereka, negeri mereka selama 3,5 tahun. Nah, sungai Kerit ini adalah sungai yang kecil Bapak Ibu. Tempat ini dulunya adalah tembok-tembok dan banyak gua-gua persembunyian. Tidak ada orang yang tinggal di sana dan orang jarang sekali melewati tempat ini. Sesuai dengan namanya Kerit, yaitu pemisahan. Jadi tempat ini adalah tempat yang sangat terpencil. Itulah sebabnya Ahab tidak dapat menemukan Elia walaupun Ahab sudah mencari ke sana kemari. Tetapi yang menarik adalah Elia taat kepada firman Tuhan. Sehingga Elia terlindung dari Ahab dan terpelihara dari kelaparan. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Mari kita pahami, biarlah kita menjadi orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan dan taat melakukannya terlebih di masa-masa sekarang ini, supaya kita pun dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Jadi ketaatan Elia ketika Tuhan menyuruhnya, memerintahkannya bersembunyi, pergi ke tepi sungai Kerit, Elia melakukannya sekalipun tempat tersebut bukanlah tempat yang menyenangkan. Tetapi justru ketaatan Elia yang melakukan firman Tuhan, Elia terlindung dari Ahab dan terpelihara dari kelaparan. Itu yang pertama Bapak Ibu, cara Tuhan memelihara Elia. Yang kedua, cara Tuhan memelihara Nabi Elia adalah Elia dapat minum dari sungai Kerit dan diberi makan melalui burung gagak. Elia dapat minum dari sungai Kerit dan diberi makan melalui burung gagak. Burung gagak Bapak Ibu itu biasanya makan daging. Tetapi justru firman Tuhan memberitahukan kepada kita, burung gagak yang biasa makan daging justru mengantarkan daging untuk Elia. Burung gagak yang terkenal rakus justru mengantarkan roti untuk Elia pagi dan sore hari selama beberapa waktu. Itu artinya Tuhan punya cara yang tidak terduga memelihara anak-anaknya. Tuhan punya cara yang tidak terpikirkan untuk memelihara anak-anaknya. Yang ketiga Bapak Ibu, cara Tuhan memelihara Nabi Elia adalah Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat menjumpai seorang janda yang akan memberi dia makan. Pergi ke Sarfat menjumpai seorang janda yang akan memberi Elia makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah sungai Kerit kering, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Pertanyaan buat kita. Kalau Tuhan bisa memelihara Elia di tepi sungai Kerit dengan memberi minum dan makan selama beberapa waktu, mengapa Tuhan membiarkan sungai Kerit menjadi kering? Mengapa harus pergi menemui seorang janda untuk memberi Elia makan dan tinggal di sana selama beberapa waktu? Mengapa Bapak Ibu? Toh pada waktu musim kering, Elia terpelihara di sungai Kerit. Air masih bisa tetap ada.
Tetapi kenapa Tuhan izinkan sungai Kerit kering? Lalu Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat menemui seorang janda. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan punya maksud, Tuhan punya alasan menyuruh Elia pergi dari tepi sungai Kerit ke Sarfat. Tujuannya adalah supaya Elia tidak bersandar kepada sungai Kerit dan burung gagak. Tetapi Tuhan mau Elia sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan saja sebagai sumber berkat dan pemelihara hidup. Itu yang Tuhan mau. Mengapa Tuhan harus menyuruh Elia pergi meninggalkan tepi sungai Kerit ke Sarfat dan menemui seorang janda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Sarfat itu termasuk wilayah Sidon. Raja Sidon sendiri adalah Etbaal. Raja Etbaal ini adalah ayah mertua Raja Ahab. Papa atau ayah dari Isabel, istri Raja Ahab. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bukanlah tempat yang aman bagi Elia. Tetapi yang menarik adalah Elia taat melakukan firman Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan memelihara tidak hanya Elia saja, tetapi juga memelihara janda Sarfat dan anaknya. Luar biasa, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa ketaatan melakukan firman Tuhan mendatangkan berkat atas hidup kita. Ketaatan melakukan firman Tuhan mendatangkan berkat atas hidup kita. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mau diberkati oleh Tuhan, taatlah melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan memelihara Elia datang melalui sumber yang sama sekali tidak disangka-sangka seperti seorang janda miskin ini. Tuhan tidak menyuruh Elia menjumpai orang kaya atau janda kaya, tetapi seorang janda sudah janda miskin pula. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang punya banyak cara untuk memelihara kita, bahkan dengan cara yang tidak terpikirkan oleh kita sekalipun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, George Muller, dia hidup tahun 1805 sampai 1898. Dia adalah seorang misionaris dan juga seorang pemimpin panti asuhan. Pada suatu pagi Bapak Ibu, 300 anak sudah berpakaian rapi dan duduk di meja makan. Tetapi yang heran adalah di atas meja tidak ada satupun makanan. Tetapi George Muller sebagai pemimpin panti asuhan memimpin doa syukur. Dan ternyata hal ini sudah biasa Bapak Ibu. Mereka lakukan duduk di meja makan tanpa ada makanan yang tersedia di meja makan. Hal ini rupanya ajaran dari George Muller untuk memberitahukan kepada anak-anak panti asuhan supaya mereka mempunyai kesempatan untuk melihat bagaimana Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi setelah beberapa menit selesai George Muller berdoa ucapan syukur, tidak lama kemudian datang seorang tukang roti Bapak Ibu. Tukang roti ini ternyata sepanjang malam tidak bisa tidur karena merasa bahwa panti asuhan itu membutuhkan roti. Lalu ia pun memberikan roti kepada anak-anak panti asuhan, membuat roti sebanyak 3 tumpuk roti lalu memberikannya kepada orang-orang yang ada di panti asuhan. Lalu tidak lama kemudian Bapak Ibu, tukang susu muncul karena keretanya rusak tepat di depan panti asuhan tersebut. Ya, karena tak ingin susunya menjadi basi, tukang susu lalu memberikan semua susunya kepada anak-anak di panti asuhan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan itu punya banyak cara yang tidak terpikirkan oleh kita untuk membuktikan bahwa Dia adalah pemelihara hidup yang sempurna.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang wajar ya Bapak Ibu ya, kita sesekali merasa cemas, khawatir, dan mengasihani diri sendiri ketika kita kekurangan hal-hal yang sangat penting bagi kesejahteraan diri kita seperti makanan kah, tempat tinggal kah, kesehatan kah, keuangan kah, rasa aman kah, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan dapat datang melalui sumber-sumber yang sama sekali tidak kita sangka-sangka. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Tuhan punya banyak cara memelihara kita. Karena Tuhan adalah pemelihara yang berjanji memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar dari Elia. Seorang yang taat melakukan firman Tuhan. Seorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup dan pelayanannya. Seorang yang percaya sungguh kepada pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Marilah kita terus mendengar firman Tuhan dan mentaatinya terlebih pada masa-masa seperti ini. Jangan kita abaikan satu hari pun tanpa pembacaan firman Tuhan. Mari kita taat melakukannya. Kita percaya ketaatan melakukan firman Tuhan mendatangkan berkat atas hidup kita. Sebelum mencari jalan keluar, biarlah kita cari Tuhan terlebih dahulu. Dengan begitu kita dapat menghemat waktu dan energi. Biar Tuhan menolong kita untuk mengerti bahwa Dia adalah pemelihara yang sempurna dan Dia adalah Tuhan yang punya banyak cara memberkati hidup kita. Biar itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa sungguh Engkau adalah pemelihara hidup yang sempurna. Engkau punya banyak cara memberkati kami Bapa, bahkan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Engkau mau membuktikan bahwa Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu Tuhan ajar kami menjadi orang-orang yang setia membaca firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang setia taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kami boleh melihat dengan jelas ketaatan dalam menaati kebenaran firman Tuhan itu mendatangkan berkat atas hidup kami. Inilah doa kami dengan ucapan syukur. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami mengerti firman-Mu. Kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini, atau seperti biasanya Bapak Ibu kumpulkan terlebih dahulu, dan setelah itu Bapak Ibu dapat berikan kepada pengurus gereja. Mari kita memberikan dengan sukacita bagi pekerjaan Tuhan ini. Sambil bangkit berdiri, Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepadamu. Jika dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima persembahan kami ini untuk dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara yang telah mendukung pekerjaan Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan, baik melalui pekerjaan ataupun usaha-usaha yang mereka jalankan. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami berdoa agar hal-hal yang telah hamba-Mu sampaikan dapat menjadi bekal untuk perjalanan hidup kami hari lepas hari. Sekalipun banyak orang sedang hidup di masa kekeringan secara ekonomi, tetapi kami percaya kami anak-anak Tuhan akan terus dipelihara oleh Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang sanggup menyediakan dan memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berdoa biarlah firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini boleh menolong kami untuk tetap setia dan percaya pada janji firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang pada dalam minggu ini akan berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Yane Oliberi Bien tanggal 25 Oktober. Buat anak kekasih kami Alexandra Pranolo dan anak Alicia Pranolo tanggal 29 Oktober. Dan Bapak Siprianus Bertus Biaf tanggal 30 Oktober. Mari Tuhan berkati saudara-saudara kami ini. Berikan bagi mereka kesehatan, sukacita dan kebahagiaan. Dan kabulkan semua harapan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat semua jemaat GKRI Bukit Sion ini agar semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Opung Siti yang sudah lama mengalami kelemahan tubuh. Baginya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan agar sekalipun dalam keadaan sakit, Opung Siti tetap setia dan dekat kepada Tuhan. Penghiburan dari Roh Kudus terjadi dalam kehidupan Opung Siti. Kami juga bersyukur untuk Pak Yarmanto yang semakin hari kondisinya semakin membaik. Kami percaya Tuhan yang sembuhkan Pak Yarmanto. Dan kalaupun ada yang lain yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit, kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah dan persoalan pergumulan yang anak-anak-Mu sedang alami, Tuhan tolong agar mereka semua dapat memiliki pengharapan kepada Tuhan dan mereka boleh mengalami kelegaan dan kelepasan dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan, dimanapun mereka berada juga Tuhan berkati. Baik pelayanan mereka, keluarga mereka maupun kebutuhan hidup mereka. Agar di saat adanya pandemi seperti sekarang ini mereka dapat terus berkarya dan bersaksi bagi dunia. Sehingga banyak orang diberkati dan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Baik saat mereka ada di kendaraan umum, di tempat-tempat keramaian ataupun di tempat mereka bekerja. Mari Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu agar mereka terhindar dari segala hal-hal yang tidak baik. Kami juga berdoa Bapa buat perjuangan bangsa kami dalam menangani virus corona. Tuhan, tolong sehingga kelak kehidupan kami dapat berjalan normal kembali. Orang-orang yang terlibat dalam menangani pandemi ini, baik para dokter, para perawat, para medis, aparat keamanan, baik TNI, Polri maupun para relawan juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan. Berkati kinerja para pemimpin kami, baik presiden dan semua jajarannya agar mereka diberikan Tuhan hikmat, kecerdasan dan kemampuan dalam mengelola bangsa ini. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Semua rongrongan terhadap pemerintah kami dalam bentuk apapun, terlebih jika ada rencana makar yang anarkis, digagalkan oleh Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong bangsa kami sehingga pemerintahan kami tetap bisa berjalan dengan baik oleh karena kasih setia Tuhan memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Tuhan Yesus terus sertai kehidupan kami, baik
hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, agar kehidupan kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silahkan duduk dan bersaat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tadi kita melihat anak-anak Tuhan, pemimpin pujian, Ibu Melan dan tim semuanya memakai baju adat, ya, memakai baju budaya-budaya yang ada di Indonesia. Artinya selain mereka mencintai Tuhan, mereka juga mencintai Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita tetap semangat, doakan bangsa kita agar tetap aman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.